sampai akhirnya diaudit gara-gara transaksi masuk BPK masuk BPNS. Yang keempat, penyebab konten negatif saya sudah sampaikan, seperti hoax. Menariknya ini juga. Jadi Pak, tadi Anda lihat di nomor 4 ini. Jadi kalau kita baca di Google itu ASN terbaik itu namanya Pak Ari Panguragung dari Kominfo. Karena dia di Google dapat berita sebagai ASN terbaik, ada orang yang bikin surat undangan pakai nama dia. Jadi kalau orang ngecek yang diundangin cek siapa Pak Ari Panguragung, bagus kok, kredibel, langsung datang. Nah itu contoh bagaimana orang jahat itu bisa menggunakan idiom digital dengan cara dia. Iya. Yang kelima adalah regulasi perlindungan data pribadi terus dikembangkan. Sementara kekhawatiran privasi data semakin meningkat. Ini yang kemarin kita sampaikan, KTP katanya semua udah. KTP data kita sudah diretas. Udah uniknya kita bilang data kita diretas, tapi kita kayak tenang-tenang aja. Mungkin Bapak berdua takut tadi kalau kita tenang-tenang aja karena kita nggak tahu. Sebenarnya kayak mana ntar masalah. Nah itu kan masalah ruang digital semua sebenarnya. Bukan masalah infrastruktur digital itu kan. Itu masalah ruang digital. Dan terakhir dominasi platform digital asing menunjukkan kekhawatiran kedaulatan data dengan bisnis dengan pelaku usaha ini. Jadi banyak platform digital, contoh Shopee, contoh Alibaba Express masuk ke Indonesia, kadang itu membuat trust kita ke digital itu rendah. Apakah kita ketika memasukkan angka kartu kredit kita ke dalam portal itu apakah kita yakin itu pasti aman atau enggak, karena kita merasa tidak tahu algoritma di baliknya. Nah itu jadi apakah kedaulatan seperti ini memang perlu dikuatkan? Apakah harus Indonesia memiliki semua server? Nanti kita akan mencari tahu dari Bapak sekalian. Jadi sasarannya adalah kita pengen memenuhi seluruh aspek yang termasuk dalam ruang digital yang kondusif, itu kepercayaan, inklusivitas, adaptif, dan peningkatan literasi. Jadi 4 ini Pak yang nanti akan kita diskusikan. Apakah Bapak Pak Firman, apakah setuju atau sepakat dengan ini? Apakah masukannya terkait dengan 4 pilar ini apa sih? Nanti kalau boleh kriteria apa aja yang dari 4 pilar ini bisa diterjemahkan sehingga kita bisa ukur, Pak. Kan ujungnya kita ukur indeks. Setelah semua ini nanti kita akan mengundang BPS, ABGI, Abjatel, mungkin Abjatel nggak ABGI gitu, untuk melihat apakah itu bisa dicari nggak indeks itu. Yang kedua adalah terbentuknya regulasi yang memastikan keamanan dalam beraktivitas dalam digital, mulai dari keamanan data pribadi hingga pasien mendapatkan aspirasi melalui ruang digital. Jadi pagi hari ini kami berharap dengan kapasitas Pak Firman Pauno yang sudah kita baca tuh, wah ini saya waktu itu yang bikin antena dulu. Nah saya waktu antena itu yang dari kaleng kan, dari kaleng Bajan Bolik. Saya gara-gara Pak Pauno saya daftar LPKTA di UGM. Jadi saya bermasalah sebenarnya. Oh gitu. Nah makanya untuk menyelesaikan masalahnya ntar dijawab ini Pak. Jadi itu Pak Firman yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini. Kita harapkan kedepannya rekan-rekan semua di sini juga bisa mendapatkan insight yang bermanfaat itu. Dan waktu kita langsung berikan ke Pak Firman terlebih dahulu, kemudian gambarannya lanjutkan nanti dengan paparan Pak Ono. Dan kita diskusi ini Pak. Oke, makasih Pak. Silakan. Oke, yang ini berarti kita nyalain ya 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, Ibu. Saya merasa terhormat sekali dilibatkan dalam pembicaraan tentang